Halo semuanya, selamat datang kembali di Cakar TV. Pernahkah kalian menatap matahari dan bertanya-tanya, bagaimana sih bintang raksasa yang memberi kita cahaya dan kehangatan ini terbentuk? Pertanyaan ini sudah memikat para ilmuwan selama berabad-abad. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan luar biasa kembali ke masa lalu, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, untuk menyaksikan kelahiran matahari kita. Siap? Ayo kita mulai petualangannya. Kisah kita dimulai di sudut galaksi Bima Sakti yang dingin dan gelap. Bayangkan, sebuah awan raksasa sangat besar terbuat dari gas dan debu kosmik. Para astronom menyebutnya nebula surya atau awan molekuler. Awan ini begitu luas, membentang hingga beberapa tahun cahaya. Isinya sebagian besar adalah hidrogen dan helium unshared paling awal yang terbentuk setelah Big Bang, ditambah sedikit partikel debu es dan batuan. Selama jutaan tahun, awan ini melayang dengan tenang di angkasa. Lalu, sesuatu yang dahsyat terjadi. Sebuah gangguan kosmik mengguncang nebula ini. Mungkin itu adalah gelombang kejut dari ledakan bintang di dekatnya, yang kita sebut supernova, atau bisa juga karena tarikan gravitasi dari bintang lain yang lewat. Apapun penyebabnya, gangguan ini memicu sesuatu yang luar biasa. Awan gas dan debu yang tadinya stabil, mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Ini adalah momen krusial, titik awal dari segala sesuatu yang kita kenal. Saat awan ini runtuh, hukum fisika mulai mengambil alih. Karena gravitasi, materi di awan mulai berkumpul menuju pusatnya. Semakin banyak materi yang terkumpul, semakin kuat pula tarikan gravitasinya. Proses ini mirip bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Semakin besar dan semakin cepat. Selain itu, awan yang runtuh ini juga mulai berputar. Sama seperti seorang penari balet yang menarik lengannya untuk berputar lebih cepat. Awan gas ini berputar semakin kencang saat menyusut. Fenomena ini disebut konservasi momentum sudut. Putaran yang semakin cepat ini membuat awan raksasa tadi mulai memipih. Bagian tengahnya menggumpal menjadi bola panas yang padat. Sementara sisa material di sekitarnya membentuk piringan pipih yang berputar, seperti piringan hitam raksasa. Bola panas di pusat inilah yang kita sebut protobintang, cikal bakal matahari kita. Di dalam protobintang ini, tekanan dan suhunya terus meningkat secara drastis. Bayangkan, semua materi itu saling berdesakan, menciptakan panas yang luar biasa. Suhunya bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Protobintang ini terus menarik lebih banyak gas dan debu dari piringan di sekitarnya, membuatnya semakin besar, semakin padat, dan semakin panas. Proses ini berlangsung selama puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun. Protobintang kita pada tahap ini sudah sangat terang, tapi cahayanya bukan berasal dari reaksi nuklir seperti matahari sekarang. Cahayanya berasal dari panas yang dilepaskan oleh kontraksi gravitasi yang terus-menerus. Ia seperti embrio bintang yang sedang tumbuh di dalam rahim kosmiknya. Sementara itu, piringan di sekitar protobintang juga tidak diam. Di dalam piringan protoplanet ini, partikel-partikel debu mulai saling menempel. Awalnya hanya butiran kecil, lalu menjadi kerikil, kemudian bongkahan seukuran gunung, dan akhirnya tumbuh menjadi protoplanet. Inilah cikal bakal bumi, Mars, Jupiter, dan semua planet lain di tata surya kita. Jadi, saat matahari sedang dalam proses pembentukan planet-planet pun sedang lahir bersamanya. Sungguh, sebuah proses penciptaan yang serentak dan menakjubkan. Kembali ke protobintang kita. Tekanan dan suhu di intinya terus meroket. Akhirnya, setelah sekitar 50 juta tahun sejak keruntuhan awal, sebuah momen ajaib terjadi. Suhu dan tekanan di inti protobintang menjadi begitu ekstrem sehingga atom-atom hidrogen mulai menyatu atau berfusi untuk membentuk helium. Proses ini kita kenal sebagai fusi nuklir. Ini adalah momen kelahiran matahari sebagai bintang sejati. Fusi nuklir melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar, menciptakan dorongan keluar yang dahsyat. Dorongan inilah yang akhirnya menyeimbangkan tarikan gravitasi yang menarik materi ke dalam. Ketika kedua kekuatan ini, dorongan fusi keluar dan tarikan gravitasi ke dalam mencapai keseimbangan, matahari
berhenti menyusut. Ia memasuki fase stabil dalam hidupnya yang disebut fase deret utama. Ini adalah kondisi matahari yang kita kenal sekarang. Saat fusi nuklir dimulai, matahari melepaskan semburan energi dan partikel yang sangat kuat yang dikenal sebagai angin surya. Angin surya ini begitu kuat sehingga meniup sisa-sisa gas dan debu yang masih ada di piringan protoplanet. Proses ini membersihkan tata surya, hanya menyisakan planet-planet yang sudah terbentuk dan benda-benda berbatu lainnya. Tata surya kita pun mulai terlihat seperti yang kita lihat hari ini. Sejak saat itu, selama sekitar 4,5 miliar tahun, matahari terus bersinar dengan stabil, mengubah hidrogen menjadi helium. Di intinya, energi dari reaksi fusi inilah yang bergerak ke permukaan matahari dan dipancarkan ke seluruh tata surya sebagai cahaya dan panas. Energi inilah yang memungkinkan kehidupan di bumi, menggerakkan cuaca kita, dan menjadi sumber energi utama bagi hampir semua ekosistem. Jadi, begitulah kisah kelahiran matahari kita. Dari awan gas dan debu yang dingin dan gelap, melalui keruntuhan gravitasi yang dahsyat, menjadi protobintang yang panas, hingga akhirnya menyalakan tungku nuklirnya dan menjadi bintang yang menopang kehidupan kita. Proses ini memakan waktu jutaan tahun dan melibatkan kekuatan fisika yang luar biasa. Setiap kali kita merasakan hangatnya sinar matahari di kulit kita, ingatlah bahwa kita sedang merasakan energi dari reaksi fusi nuklir yang terjadi 150 juta kilometer jauhnya. Sebuah proses yang dimulai miliaran tahun yang lalu. Matahari kita sekarang berada di pertengahan usianya. Para ilmuwan memperkirakan ia masih memiliki cukup bahan bakar hidrogen untuk terus bersinar stabil selama sekitar 5 miliar tahun lagi. Setelah itu, ia akan memasuki fase akhir kehidupannya, mengembang menjadi raksasa merah sebelum akhirnya meredup menjadi katai putih. Tapi, itu adalah cerita untuk lain waktu. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana alam semesta bekerja? Kisah pembentukan matahari adalah pengingat betapa kita adalah bagian dari kosmos yang luas dan dinamis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Checker TV, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.